beberapa treatment memang kayak gitu. Aku sih kalau misalnya tadi mau yang lebih, kan ada orang tuh yang mau untuk pori-pori gue nih pengen lebih kecil, lebih maksudnya kan kalau pori-pori kecil komedo juga lebih berkurang ya ke Greskin. Nah tadi kalau misalnya kakak lebih ke flat class, terus habis itu ke apa namanya, kalau lebih ke keringnya kayak gitu, aku sih lebih saranin ke yang skin tox tadi. Tapi yang skin tox tadi lebih apa, lebih agak sedikit sakit, cuman jangan khawatir nanti kita pakai anestesi. Kita campur sama anestesi, jadi nggak yang terlalu rasa juga kayak gitu. Menurut dokter yang bagus gimana yang langsung kayak kelihatan hasilnya? Aku lebih ke skin tox sih kak. Skin tox. Kakak lebih concernnya kemana, kan balik lagi ya ke pasiennya. Gitu. Bingung gue. Gimana kalau kan skin tox aja kak, kalau tadi kan kakak lebih ke fake class, cuman memang sih aku harus jelasin kalau fake-nya kan karena kakak ada, aku nggak mau hilang sih sebenarnya fake saya, cuman ada genetik juga ya, keturunan juga, memang agak susah, cuman ini ya keringnya ya kak. Iya. Biar lebih glowing, lebih ke skin tox sih. Oke. Gitu. Ya Mau apa tadi vitamin infus infus Greskin mau juga Greskin. Untuk treatment untuk kelihatan hasilnya ya pokoknya abis treatment semingguan tuh udah lumayan kelihatan. Cuma untuk maintenance-nya perlu sih 3 bulanan sekali. Ya udah. Oke. Bisa kita. Nih ngomong nih semua di sini. Iya, makanya tadi aku udah Kayak mana banyak amat semuanya. Mana kesini aja. Berarti aku bilang ya kalau nggak jadi Glaskin jadinya skin tox. Iya. Oke pemirsa, jadi karena aku dijelasin sama dokternya, aku nggak jadi nih treatment glass skin. Kata dokternya lebih baik aku treatment yang skin tox karena emang kan kulit aku lagi kering banget. Jadi lebih baik pakai skin tox, pakai nggak tuh? Lebih baik treatment skin tox. Gitu. Sama nanti mau ada apa lagi dok? Udah nanti paling kita infus ya untuk lebih ke glowing. Dia nggak mau glowing katanya. Mau, Oh, cuma nggak mau? mau ikuti aja. Gimana sih? Gak mau glowing tapi gak mau putih. Udah putih, glowing doang kelihatan. Cerah aja, cerah. Oh, itu mah. Kelihatan cerah. Nah, iya aku mau gitu. Ini sekarang kita mau di langsung deh. Nah. Seperti dokter gigi. Kita bersih dulu ya. Kayak para dokter gigi ya. Ya. Oke, lah apa ngomongnya? Ini pemirsa. Bukan permirsa apa? Permirsa doang. Soalnya banyak. Ya. Oke pemirsa, sekarang aku lagi mau dibersihin dulu mukanya. Udah di kursi ini. Makanya ikutin terus ya. Enggak. Iya. Nah sekarang muka aku lagi dibersihin dulu. Habis itu katanya mau di anestesi ya? Selama 20 menit biar nggak sakit. Ini ngilangin kotoran atau gimana nih? Dibersihin aja kan nanti buat anestesinya biar dia nggak nyumbat pori-pori juga. Kalau sebelumnya misalkan kan habis dari luar ya, dan kena debu. Langsung ngantuk. Emangnya kurang tidur kayaknya. Sumpah enggak, gue tidur lama banget. Tapi itu aneh ya sih, aneh banget masih banyak di sini. Rasanya gimana tuh? Lu mau tidur lagi nggak tuh? Enggak. Nanti rasanya agak gatal ya. Agak kebas gitu, kebas. Jadi pas itu terlalu. Fungsinya untuk bikin kebas apa? Itu dia treatment kan aku botokin. Nah tuh udah kayak gini kan ya, lagi ngangkat alis gitu. Jadi itu banget ya. Jadi masa lebih kinclong kan, lebih kerutannya lebih nggak
ada hanya tuh. Nah, masih ada sih sedikit harus dipasang. Nah ini Kak Jovi ini mungkin bisa dijelasin ini hari ini treatment apa sih yang dijalanin sama Kak Jovi? Oh iya, tadi aku habis treatment ini ya dok, apa namanya, skin tox. Iya. Nah, skin tox ini dia merupakan treatment dengan kombinasi ada asam hyaluronatnya dan botoxnya atau botulinum toksin. Ya, kegunaannya sebagai kita tahu asam hyaluronat itu dia untuk melembabkan kulit wajah. Jadi kan kulitnya Kak Jovita ini kan agak kering ya, jadi kita injek itu supaya lebih lembab. Terus untuk ke facial juga. Nah, untuk jaga elastisitas kulit agar lebih elastis kulitnya. Terus gabungan sama botoxnya dia untuk fungsinya untuk kurangi kerutan-kerutan halus kayak misalnya di bawah mata, terus di dahinya Kak Jovi kayak gitu. Makanya kita lakuin skin tox sama Kak Jovita kayak gitu. Nah, after treatment memang nih seperti ini nih, merah-merah dulu ya. Soalnya kita kan pakai suntikan injek ya keseluruhan muka. Jadi memang pasti kalau kita injek ada bekas suntikannya kayak gitu. Nah, tapi jangan khawatir, 1-2 jam juga maksimal 1 hari dia hilang gitu kemerahannya. Terus ada kayak ada bulat-bulat gini, itu memang karena obatnya masih ada di situ gitu. Nanti juga hilang dengan sendirinya. Kalau Jovi sendiri gimana tadi menjalani perawatannya, sakit kah atau seperti apa? Lumayan sih tadi, walaupun udah di anestesi, tapi pas di bagian dahi itu agak sakit ya, tapi emang wajar ya dok kayak gitu. Wajar sih, soalnya kan dahi lebih agak tipis ya kulitnya, jadi akan lebih kerasa. Tulang pas di kayak daerah pipi atau di daerah mana juga udah nggak sakit sih, udah biasa aja gitu. Udah sih enak, terus tapi emang masih agak perih-perih dikit gitu, sama masih agak kebas karena anestesinya kali ya dok. Bisa. Iya. Tapi aku nggak sabar banget sih lihat hasilnya nih, kayak seminggu lagi. Kalau untuk hasilnya sih 1 minggu baru dia kan bekerja dulu ya si obatnya. Nanti 1 minggu baru kelihatan. Terus biasa kita sarankan untuk touch up 3 bulan sekali kayak gitu untuk treatment skin toxnya sendiri. Gitu. Kenapa dipilih untuk Kak Jovi ini skin tox, dok? Kenapa? Karena kulitnya Kak Jovi ini kan yang pertama kan keringnya ya. Terus sama Kak Jovi lebih concern sama fleknya ya. Terus sama ada kerutan sedikit kayak di dahi kayak gitu. Jadi kita gunain yang skin tox ini gabungan antara asam hyaluronat sama botox, ada botoxnya kayak gitu. Kalau buat Jovi sendiri emang seberapa penting sih perawatan buat kamu? Kamu kan sering aktivitas di luar juga. Penting banget sih, karena kan aku tuh tipe orang yang nggak terlalu memperhatikan kayak skincare gitu-gitu loh. Jadi aku lebih suka kayak perawatan yang seperti ini gitu, yang maintenance-nya low maintenance, kayak aku pas perawatan sekarang terus 3 bulan lagi baru balik. Karena emang aku nggak rajin untuk skincarean gitu, aku emang anaknya agak males. Dan penting banget buat aku karena ya namanya juga aku kerja di entertainment kan, aku syuting dan lain-lain. Pasti penampilan juga itu mempengaruhi kan. Dan kayak perawatan seperti ini ya pasti menunjang lah penampilan aku. Kalau misalnya aku lagi syuting jadi lebih mudah kan nantinya, kalau muka aku lebih bagus, lebih mudah untuk make upnya, lebih mudah untuk siap-siapnya dan lain-lain gitu. Tapi kamu emang selalu rutin buat treatment gak sih? Karena kan jarang pakai skincare kan. Iya. Emang fokusin udah treatment aja gitu. Iya, emang lebih fokusin ke situ sih aku. Lumayan sering kalau misalnya udah ngerasa kayak muka aku aduh udah banyak kayak komedo atau apa, atau muka aku udah aduh ini udah nggak glowing, udah kayak lagi kusam banget, pasti perawatan. Nah, selain itu si skin tox tadi kenapa pilih supaya kan kakak juga mau glowing ya. Iya. Pasti lah setiap wanita apalagi ya pengen glowing cerah. Nah, skin tox ini juga bisa untuk ngeglowingin kulit wajah. Nah, Kamu gitu. sendiri biasanya ngerasa wajah nggak enak tuh biasanya apa sih? Apakah Keluhannya jerawat gitu. atau apa segala macam gitu yang paling sering Aku untungnya sih emang jarang jerawatan ya, paling kalau misalnya emang kayak akhir bulan gitu kayak orang mau gaji, paling kalau misalnya kayak lagi mau dapat gitu, lagi mau haid itu suka muncul jerawat, tapi itu kan jerawat hormon ya. Kalau jerawat yang kayak yang lainnya sih aku emang jarang, cuman lebih ke ngerasa kayak ini diri aku sendiri, kalau aku ngaca tuh kerasa kotor gitu. Itu aku kayak indikasi kalau misalnya udah agak kotor mukanya gitu doang sih, nggak terlalu jerawatan atau gimana, paling kusam doang sih aku ngerasanya, kayak nggak seseger atau glowing biasanya gitu. Kalau buat Jovi sendiri ini gimana, ngapa ngerasain perawatan tapi kliniknya kayak di rumah gitu, kayak suasana rumahan gitu, gimana? Iya, hobi banget, makanya tadi aku bilang aku suka banget sama ambience-nya, suasananya, karena emang beneran kayak rumah banget gitu, nyaman banget, terasa kayak pengen langsung tiduran ngantuk gitu.
Emang sengaja dok milih konsepnya mungkin homey gini buat kliniknya seperti apa nih? Iya, kalau misalnya untuk konsepnya memang sengaja dipilih homey sih, karena kan maksudnya biar relax aja kan, kayak di rumah sendiri treatmentnya, terus kita ada jendela juga. Jadi kan sekarang kan musimnya COVID tuh, jadi sirkulasi udara juga bagus kayak gitu kak. Jadi dipilihlah konsep homey kayak gini, biar lebih nyaman sih, terutama untuk pasiennya. Kayak Dok, gitu. kalau misalkan tadi treatment yang dilakuin tadi itu emang aman untuk semua umur atau bagaimana sih dok? Aman untuk biasanya kalau untuk start treatment kan kalau mulainya proses aging itu 21 tahun 22 tahun ke atas, jadi kita sih lebih sarankan untuk start usia 22 tahun ke atas, 20 tahun gitu masih oke kayak gitu. Soalnya kan kita maintenance juga agar proses si aging itu nggak yang cepet kayak gitu, jadi awet muda dan cantik selalu kayak gitu. Kalau tanya dok untuk saran tuh kalau Kak Jovi kan dia tadi udah yang skin apa tadi? Skin tox tadi kan. Mungkin ada saran untuk kedepannya kan tadi Kak Jovi bilangnya nggak pengen terlalu putih sama nggak pengen ngilangin freckles-nya. Itu mungkin ada saran-saran buat kedepannya. Kalau misalnya aku saranin sih untuk jadi treatmentnya kan kalau di Skinfinity ini ada yang untuk kayak untuk keseluruhan kulitnya agar lebih sehat, terus sama untuk contouring wajah juga begitu. Kalau untuk kesehatan kulitnya sih aku lebih saranin ke Kak Jovi ya skin toxnya dirutinin sih kak kayak gitu. Kalau untuk contouringnya bagus banget nih kalau Kak Jovi untuk rahangnya di botox jadi lebih tirus sama filler dagu atau filler bibir jadi lebih cantik. Kalau Jovi tadi kan bilang treatment, kamu lebih sering treatment gitu, maksudnya seberapa sering dan punya budgeting sendiri nggak sih untuk treatment? Seberapa seringnya sih? Paling sering aku kayak sebulan sekali ya. Kalau misalnya kayak paling gak seringnya itu paling kayak 3 bulan 4 bulan sekali gitu. Itu pun kalau misalnya lagi sibuk banget. Dan pasti iyalah ada budgeting sendiri untuk kecantikan, namanya juga wanita ya. Jadi yang aku kalau wanita lain kayak pada beli skincare atau makeup atau apa, aku budgetnya semuanya disalurin ke sana gitu. Untuk lebih ke treatment gitu. Kamu punya alasan khusus nggak sih kenapa nggak pengen skincare? Apa karena ribet atau? Sebenarnya nggak ada, aku emang males aja. Aku pengen bisa skincarean gitu kayak wanita-wanita pada umumnya. Tapi sayangnya tidak bisa ya bunda, emang anaknya males. Jadi aku udah paling cuci muka gitu doang, terus kelar gitu. Dok, kalau untuk treatment yang tadi dilakukan itu kisaran berapa sih dok harganya? Kalau untuk kisarannya sih 6 sampai 10-an ya kayak gitu. Tapi kalau untuk contouring ya bisa lebih, soalnya kan kita pakai maksudnya produk, terus kalau benang pun yang bagus gitu, yang maksudnya aman untuk pasien kayak gitu kak. Kan banyak mungkin ya di luaran. Oke, terima kasih.